Jumpa lagi di Ibadah Kingdom Kids JKI Injil Kerajaan. Nah, bulan Juni ini kita mau belajar yang namanya menjadi seorang murid. Bagaimana sih Kak menjadi seorang murid itu? Nah, untuk menjadi seorang murid kita perlu yang namanya telinga seorang murid, hati yang melayani, murid yang jadi teladan, dan murid yang melayani. Nah, bulan ini kita akan belajar nih adik-adik empat-empatnya. Jadi jangan pernah lewatkan ya ibadah bulan Juni ini. Sebelumnya, ayo absen dulu. Tulis di kolom live chat ya. Tulis nama, kelas, lalu sekolah minggu apa? Minggu pagi, minggu sore, atau Sabtu ceria. Yuk, sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah kami agar kami bisa memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ajarkanlah kami untuk mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk mempunyai telinga seorang murid, kita tidak hanya bisa mendengar saja nih, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kita mau mendengar dan mau taat melakukannya. Itu bisa disebut anak yang manis. Nanti bisa masuk surga loh, lalu terima mahkota. Yuk semuanya kita memuji Tuhan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Yeay. Adik-adik, kita mau dengar-dengaran ya. Tuhan Yesus bisa bicara loh adik-adik. Masa sih Kak? Bisa dong, mau dengar nih suara Tuhan. Yuk kita mau dengar yuk. Yuk coba kita mau dengar ya, dengar ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya.
adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Biarkah firman Tuhan hari ini tertanam kuat di dalam hidup kita, dan sehingga kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Pagi ini kakak akan sharing sebuah firman Tuhan yang beda dengan yang minggu-minggu kemarin. Pasti adik-adik pengen tahu kan apa ya firmannya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, terima kasih. Kami boleh diberi kesehatan, kekuatan yang baru, sukacita dari Tuhan. Kami bersyukur buat adik-adik dan keluarga. Tuhan sudah memberkati kedua orang tua mereka. Pagi ini kami rindu Tuhan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami bersukacita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak akan berfirman sesuatu yang luar biasa. Adik-adik pernah enggak menyaksikan atau melihat ibu kalian yang sedang memasak? Biasanya mama, ibu memasak itu menggunakan apa untuk mengiris? Ya, pandai menggunakan pisau. Adik-adik pernah menyaksikan, melihat pisau yang dipakai mama? Apakah pisau itu berkarat, tumpul? Coba adik-adik lihat gambar ini. Gambar pisau yang berkarat, pisau yang tumpul. Pisau seperti ini nggak bisa dipakai. Pisau ini perlu dipertajam, perlu diasah. Sehingga pisau itu menjadi tajam. Adik-adik lihat, coba lihat bedanya. Tadi pisau yang berkarat, dan pisau yang sekarang udah tajam setelah diasah oleh mama dan atau ibu. Lihat bedanya. Yang atas tentunya pisau itu nggak bisa digunakan karena berkarat, tumpul. Tetapi setelah diasah, adik-adik lihat pisau itu jadi tajam. Digunakan oleh mama untuk mengiris. Irisan tomatnya, irisan dagingnya pasti akan luar biasa. Adik-adik, tapi pagi ini bagaimana dengan anggota badan kita? Kakak pagi ini akan menyampaikan telinga seperti seorang murid. Apakah telinga juga bisa dipertajam? Bisakah adik-adik? Oh, ternyata telinga kita pun bisa dipertajam seperti pisau tadi yang tumpul. Kita baca yuk. Kita lihat dari Yesaya 50 ayat 4b. Di situ ditulis, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, mendengar seperti seorang murid. Adik-adik, yang mempertajam pendengaran kita siapa? Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, Tuhan itu mempertajam telinga kita. Bukan hari ini, besok enggak. 2 hari lagi, enggak loh adik-adik. Tapi apa? Coba adik-adik baca. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar di sini perlu ketaatan. Seperti adik di dalam kelas, bukan? Adik-adik nggak bisa. Misalnya mendengarkan guru, adik-adik duduk di lantai. Mendengarkan guru
sedang menjelaskan sesuatu, bisakah adik-adik sambil makan atau minum? Gak bisa kan? Perlu ketaatan, perlu kesungguhan. Adik-adik pada waktu mendengarkan ibu guru atau pak guru, ya, Miss-nya di dalam kelas, dikatakan di sini setiap hari, setiap pagi, Tuhan itu mempertajam telinga kita, pendengaran kita. Mungkin hari ini adik-adik tanya, Kak, tapi aku gak bisa, Kak, mendengar suara Tuhan. Adik-adik ingat cerita tentang Samuel? Ketika Samuel dipanggil Tuhan pertama kali, Samuel juga gak tahu kalau itu suara Tuhan. Ketika Samuel dipanggil Samuel yang kecil ini lari kepada Bapak Eli, Imam Eli. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Tidak Samuel, tidurlah kembali. Untuk kedua kalinya, Samuel lari lagi karena dengar suara Samuel. Dia lari kepada Imam Eli. Sekali lagi Imam Eli berkata, tidak Samuel, aku tidak manggil engkau. Untuk ketiga kalinya, Imam Eli berkata, Samuel, tidurlah kembali. Kalau suara itu terdengar memanggil engkau, katakan, ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik, pada waktu itu Imam Eli ini sudah tua, matanya sudah kabur, pasti pendengarannya pun sudah berkurang. Adik-adik tahu enggak? Kenapa waktu itu Imam Eli dengan pasti berkata, itu Tuhan. Karena Imam Eli setiap pagi dia sudah mempertajam pendengarannya mendengar suara Tuhan. Karena itu dengan pasti Imam Eli berkata, Samuel, itu Tuhan yang panggil kamu. Adik-adik, apakah setiap pagi adik-adik membaca firman Tuhan untuk mempertajam telingamu, ataukah setiap pagi game yang mempertajam telingamu, atau yang lain yang mempertajam telinga kalian? Kemudian adik-adik akan bertanya, kalau gitu Kak, bagaimana caraku mempertajam pendengaranku? Adik-adik bisa lewat berdoa pagi hari. Apakah setiap pagi adik-adik berdoa? Setiap pagi adik bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Ketika adik-adik membaca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ Tuhan sedang mempertajam telinga kita, pendengaran kita. Kita duduk pada waktu itu belajar dari Tuhan. Seperti ketika adik-adik duduk di dalam kelas mendengarkan Miss atau Misternya mengajar kalian. Kak, perlu gak kita mempertajam pendengaran kita? Mungkin adik-adik akan bertanya. Perlu. Sangat perlu. Karena adik-adik, ini adalah zaman akhir. Di akhir zaman ini, iblis memperdaya manusia. Lewat perkataannya, lewat tipu dayanya. Karena itu kita perlu, sangat perlu mempertajam pendengaran kita sehingga kita bisa membedakan itu suara Tuhan atau suara yang lain. Adik-adik, kakak akan perlihatkan sebuah video
di mana pertama kali seorang anak bisa mendengar suara ibunya. Dia bisa membedakan, oh ini suara ibuku. Yeah. Hello. Hello. I never seen that face before. Hi. Are you emotional? You're gonna make me cry. Hi. Use your little chin. Hi. Yeah, are you gonna be emotional like your mama? Yeah. You're so sweet. Yeah. 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 I love you. I love you. Oh. Oh. Yeah. Dan hari ini juga adik-adik akan melihat seorang anak laki-laki yang bernama Alfa. Alfa bisa membedakan itu suara yang lain atau suara papanya. Alfa. Adik-adik tahu kenapa Alfa bisa membedakan itu suara bapak yang lain, ayah yang lain, atau itu suara ayahnya? Iya, karena setiap hari, tidak hanya hari ini atau besok, tapi sepanjang hari Alfa itu mendengarkan suara ayahnya. Telinganya dipertajam sehingga Alfa bisa membedakan ini suara ayah atau suara yang lain. Adik-adik tahu maksudnya kakak? Kalau adik-adik setiap hari, setiap pagi mempertajam pendengaran kita, pasti adik-adik bisa membedakan, oh ini suara Tuhan, oh ini suara yang lain. Karena adik-adik, Tuhan itu mempertajam pendengaran kita, itu sampai ke dalam dasar hati kita. Tuhan pengen, Tuhan itu punya hubungan yang erat dengan kita, sehingga terjalin satu hubungan seperti adik-adik dengan orang tua adik-adik. Seperti papa, seperti mama dalam hidup kalian. Tuhan pengen ada sesuatu yang Tuhan itu mau sampaikan kepada adik-adik. Seperti Samuel. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan pertama kali, Samuel belum bisa ngerti bahwa itu suara Tuhan. Tapi kakak yakin, ketika esok harinya, pasti Samuel akan mendengar kembali suara Tuhan. Dan Samuel tahu itu suara Tuhan. Kakak yakin tidak hanya sehari seminggu, tapi sepanjang pagi Samuel mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada Samuel. Adik-adik tahu, Samuel dipercaya oleh Tuhan. Adik-adik, di zaman ini, di masa akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari anak-anak yang seperti Samuel, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan menyampaikan pesan itu ketika adik-adik di sekolah, di rumah, bersama dengan teman-teman.
adik-adik, di zaman akhir ini Tuhan rindu sekali untuk mendapatkan anak-anak seperti Samuel yang mau dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, Samuel bertambah besar. Dan adik tahu, Samuel jadi seorang nabi besar di bangsa Israel. Samuel makin besar, Samuel menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Ketika akan perang pun, Samuel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel selalu menang. Saat itu bangsa Israel terbuka matanya bahwa memang Samuel dipilih oleh Tuhan menyampaikan pesan yang daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak hanya sebagian suku dari bangsa Israel, tapi seluruh suku dari bangsa Israel percaya bahwa Samuel lah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, pagi ini pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan ingin mempertajam telinga kita, pendengaran kita. Seperti seorang murid, ya. Pagi ini mungkin adik-adik berkata, Kak, setiap pagi aku selalu buka gadgetku. Aku selalu buka HP-ku. Aku ingin bermain. Ya, mungkin adik-adik berkata, aku gak bisa, Kak. Aku selalu inginnya buka gadget untuk bermain. Dengarkan adik-adik pagi ini. Tuhan berkata, aku pilih kalian seperti Samuel di akhir zaman, yang mau mempertajam pendengarannya, untuk duduk seperti seorang murid, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Adik-adik ingat cerita Maria, saudara Marta dan Lazarus? Ya, kakak akan ingatkan kembali bagaimana Maria memilih duduk diam di kaki Tuhan. Maria memilih mempertajam pendengarannya, duduk seperti seorang murid, mendengarkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara. Ketika Tuhan Yesus berfirman, Maria memilih yang terbaik dalam hidupnya, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maria mempertajam pendengarannya, mengambil yang terbaik ketika Tuhan Yesus berfirman. Adik-adik, mungkin adik-adik ada yang berkata, aku mau Kak seperti itu. Adik-adik, kita akan baca dulu ya firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 19 sampai dengan 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman dari Tuhan itu yang dibiarkan gugur. Jadi Samuel makin besar, Tuhan menyertai Samuel. Samuel makin tajam pendengarannya. Dan karena itu buktinya apa? Tidak ada satupun yang dibiarkan firman itu gugur. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik ingin dipercaya oleh Tuhan? Ya, kakak tahu beberapa dari kalian berkata, aku mau dipercaya oleh Tuhan. Ayat 21, dan Tuhan
selanjutnya menyampaikan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman ini, siapa di antara adik-adik yang berkata, aku mau seperti Samuel yang dipakai oleh Tuhan. Aku mau seperti Samuel. Aku mau menyampaikan setiap pesan dari Tuhan. Dan aku percaya, dan firman-Nya itu enggak ada satupun yang digenapi oleh Tuhan. Tuhan menggenapinya. Adik-adik mau seperti Samuel? Adik-adik yang mau seperti Samuel. Adik-adik belajar mempertajam pendengaranmu setiap pagi. Mendengarkan seperti seorang murid. Seperti ketika adik-adik ada di dalam kelas. Memang itu tidak mudah. Kakak tahu itu tidak mudah. Tapi kakak yakin Tuhan melihat ketika adik-adik hatinya berkata, Tuhan aku mau. Aku mau. Tuhan lihat hati adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa dan kakak akan mendoakan. Yang pertama, buat adik-adik yang berkata, aku mau kak seperti Samuel yang bertajam telinganya. Duduk mendengarkan seperti seorang murid. Kakak akan berdoa buat kalian. Yuk kita berdoa. Angkat tanganmu buat setiap adik-adik yang berkata, aku mau seperti Samuel. Tuhan Yesus, lihat tangan yang diangkat pada pagi hari ini. Tuhan lihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengambil keputusan dan berkata, aku mau seperti Samuel. Yang dipercaya oleh Tuhan. Untuk menyampaikan pesan. Tuhan Yesus, biar pengurapan-Mu turun ke atas setiap anak-anak-Mu pagi ini. Pakai mereka Tuhan. Tuhan yang mempertajam pendengaran mereka. Kami percaya Tuhan. Untuk akhir zaman ini. Tuhan akan memilih anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi seperti Samuel di akhir zaman. Anak-anak yang berbeda. Anak-anak yang sungguh-sungguh. Hatinya Tuhan mau hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga berdoa. Buat setiap adik-adik yang berkata, Kak, aku mau melepaskan gadgetku. Adik-adik yang setiap pagi pegang gadget. Adik-adik melihat game, mendengarkan suara dari game. Yang mengambil keputusan, aku mau melepaskan itu. Dan aku akan mau berubah. Aku mau dengar suara Tuhan. Pagi ini mari, taruh tangan kananmu di dada. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mereka yang mau berubah Tuhan. Pagi ini Tuhan lihat hati mereka. Mereka mau taat. Mereka mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan lihat hati mereka. Tuhan tolong Tuhan pagi ini. Keputusan yang mereka ambil. Tuhan mari kami minta Roh Kudus yang senantiasa bekerja di hati mereka. Di telinga mereka. Tuhan, mereka mau berubah. Dan pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap anak-anak yang ambil keputusan tidak memegang gadget terlebih dahulu di pagi hari, tetapi mau mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab,
Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih. Bapak, kami percaya pagi ini Tuhan, ada sorak-sorai di kerajaan surga. Melihat setiap anak-anak yang mau berubah. Setiap anak-anak yang mau dipercaya oleh Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau bekerja di hati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menjadi Tuhan seperti Samuel yang menyampaikan pesan Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Memberkati Tuhan setiap sekolah mereka. Mereka diberi hikmat akal budi oleh Tuhan. Mereka berhasil di tahun ini. Tidak ada satupun yang gagal. Karena mereka Tuhan mau mendengarkan Engkau. Mau Tuhan mempertajam pendengaran mereka seperti seorang murid yang taat kepada gurunya. Ajari mereka juga taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran terhadap suara-Mu Tuhan. Ajari mereka. Kami tahu Tuhan di akhir zaman ini, iblis Tuhan ingin memperdaya kami. Tetapi Tuhan, kami jadi anak-anak yang berbeda karena kami mendengar suara Tuhan. Biar kami bisa membedakan suara Tuhan atau suara iblis. Terima kasih Bapa. Biar Kau pegang setiap hidup anak-anak-Mu pagi ini. Keluarga mereka juga Tuhan dipegang oleh tangan Tuhan. Mereka Tuhan bersatu karena kasih Bapa dalam hidup mereka. Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa buat setiap orang tua. Berkati mereka, berkati Tuhan. Urapi tangan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati. Keluarga-keluarga yang mau mendengarkan suara Tuhan setiap pagi. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini kami bisa membedakan suara-Mu dan suara yang lain. Kami mau ikuti Engkau sebagai gembala kami yang baik. Karena kami bisa Tuhan mendengar suara-Mu. Kami mau ikuti gembala kami, bukan gembala yang asing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa pagi ini. Kami ucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Saatnya kita bermain games bersama Kak Nael. Kastela. Nah, pada games kali ini judulnya adalah mencari cerita di balik angka. Wah, gimana tuh Kak? Nah, games kali ini kita akan mencari kejadian-kejadian dan cerita di dalam Alkitab yang berhubungan dengan angka-angka yang akan kakak sebut nantinya. Nah, nanti akan muncul angka tersebut di layar adik-adik. Dan nanti adik-adik bisa cari tuh kejadian apa aja sih atau hal apa yang berkaitan dengan angka tersebut di dalam Alkitab ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa langsung menjawabnya dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya. Tapi nanti adik-adik harus langsung menjawabnya 3 sekaligus ya adik-adik. Jadi langsung menuliskan 3 kejadian atau 3 hal, langsung 1 kali enter. Nanti 1 orang tercepat tiap soalnya akan langsung mendapatkan hadiah adik-adik. Oke Kastela, kita langsung kasih contoh aja deh kalau kayak gitu. Oke Kak, biar makin paham. Contohnya adalah angka 3. Nah, kira-kira dari angka 3 itu apa aja ya yang berkaitan adik-adik? Kayaknya aku tahu deh. Langsung aja ya. Oke Kak. Yesus bangkit pada hari ketiga. Oh, betul Kak. Terus ada 3 orang majus. Lalu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, contohnya kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik harus menjawab minimal 3. Baru nanti dikirim ya adik-adik jawabannya. Oke, kita lanjut aja deh. Langsung ke game yang pertama. Angka yang pertama adalah angka 40. Nah, dari angka 40 itu ada beberapa kejadian adik-adik. Misalnya ada 40 hari air bah. Ada 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Lalu ada Tuhan memberikan waktu warga Niniwe untuk bertobat selama 40 hari. Nah, selanjutnya ada 40 tahun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu ada 40
dari 40 hari dari kebangkitan Yesus sampai hari Pentakosta. Lalu Musa melewatkan waktunya 40 hari di atas Gunung Sinai. Selanjutnya angka 7. Ada apa aja ya di angka 7? Oke, langsung aja. Yusuf mimpi 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa kelaparan. Lalu kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Kemudian hari Sabat jatuh pada hari yang ke-7. Lalu ada 7 sangkakala. Dan yang terakhir, Yakub bekerja selama 7 tahun untuk anak Laban. Dan angka yang terakhir adalah angka 12. Kira-kira ada apa aja nih Kak di angka 12? Apa ya? Ayolah Kastela kasih tahu lah langsung. Jadi di angka 12 ada 12 gerbang, 12 bakul, dan 12 suku Israel. Lalu ada 12 murid Yesus, 12 anak Yakub, dan 12 pengintai. Oke adik-adik, kayak gitu tadi ya permainan kita tentang mencari kejadian dan cerita di balik angka. Seperti yang sudah kakak bilang tadi, hanya akan diambil satu pemenang di tiap pertanyaan. Jadi tadi adik-adik yang menjawab pertama dan benar akan langsung mendapatkan hadiah ya adik-adik. Nanti pemenangnya juga akan diumumkan di Instagram Kingdom Kids CKIIK. Sampai jumpa di games berikutnya. Dadah! Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa siapkan tempat adik-adik menaruh persembahan untuk Tuhan, celengannya, atau apapun yang sudah adik-adik bikin untuk memberikan persembahan buat Tuhan, bisa disiapkan dan uang persembahan adik-adik semuanya. Jika sudah, bisa dimasukkan, kita mau doakan ya persembahan kita. Yuk doa sama-sama ya dengan Kak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami membawa setiap persembahan, ucapan syukur, dan korban kami untuk Engkau. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biar apapun yang kami berikan ke Engkau, memberi makan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Kak Yuli undang adik angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami. Proteksi dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga apapun yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan. Karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.